Perseteruan antara PSSI dan Menpora kini memasuki babak baru. Tim transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana akan membuka kasus peran mafia sepak bola Indonesia. Sejumlah bukti serta data-data pelaku mafia sepak bola diakui telah dikantongi oleh tim transisi. Salah satunya, mereka menemukan adanya dugaan dana fiktif di tubuh PSSI sebesar 300 miliar rupiah. Tim bentukan pemerintah itu berencana akan menyerahkan data tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti. Selain itu, tim yang beranggotakan 13 orang ini kini tengah mengupayakan ketransparansian keuangan PSSI melalui Komite Informasi Pusat. Mereka juga berencana akan mencari satu penyelidik baru untuk membantu tim transisi dalam mendalami kasus korupsi di sepak bola Indonesia. Sementara itu, pasca Federasi Sepak Bola tertinggi dunia FIFA menjatuhkan sanksi bagi PSSI, skuad timnas Merah Putih akhirnya dilarang berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018. Selain itu, perhelatan Akbar Asian Games 2018 yang rencananya akan digelar di Indonesia terancam gagal terlaksana. Sejumlah negara peserta mengancam untuk tidak ikut serta dalam ajang Asian Games 2018. Hal itu terjadi karena Indonesia saat ini sedang terkena sanksi FIFA karena adanya intervensi yang dilakukan pihak ketiga. Perseteruan antara PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga kini memasuki babak baru. Tim transisi yang merupakan bentukan pemerintah telah menemukan sejumlah bukti-bukti terkait adanya mafia di tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Untuk membahasnya sudah hadir di studio pengamat sepak bola Hanif Marjuni dan kami juga telah tersambung dengan anggota tim transisi CP Wartono. Dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Sebelum ke Mas Hanif, saya ke Pak CP dulu. Pak CP, ini kalau kita bicara soal mafia di sepak bola Indonesia, indikasinya memang sangat kuat, Pak. Oh iya, indikasinya sangat-sangat kuat dan ini terlihat yang terakhir adalah kasus PSSI Sleman melawan PSIS ya, sepak bola gajah yang kita lihat sendiri hasilnya seperti itu. Itu tidak akan pernah terjadi di dunia sepak bola kalau itu tidak ada permainan, kalau tidak ada yang memafiakan itu gitu loh. Ya. Dan kebetulan kita juga sudah menerima berbagai bukti baru ya dari laporan masyarakat yang sedang kita dalami, adanya match fixing, adanya pengaturan skor dan sebagainya begitu. Ini kalau kita bicara laporan masyarakat ini maksudnya orang yang memang tahu persis orang yang mau bersaksi bahwa dia yang ikut mengatur. Dia ikut mengatur juga? Iya, dia sebagai salah satu runner atau kita katakanlah makelar yang diperintahkan oleh seseorang untuk menerima dan mengambil uang dan kemudian dia bayarkan kepada kelompok tertentu untuk harus mengalah begitu. Oke, dan artinya ini orang-orangnya sudah dikantongi oleh tim transisi semuanya, Pak? Sudah ada di kita. Oke. Dan mereka juga siap untuk kita bawa ke Barreskrim maupun ke pihak-pihak yang berwenang gitu. Orang-orang yang melapor ini artinya orang-orang yang akan bersaksi ini mereka sudah siap untuk melakukan itu. Betul. Baik. Ya, ini menarik sekali sebetulnya ya Mas Hanif kalau kita bicara soal ini kan upaya tim transisi sebetulnya niatnya baik. Bagus, sebetulnya. Ya. Cuman yang terjadi ya sebelum niat baik ini terwujud gitu kan, ini juga masih harus dibuktikan tentunya. Betul. Tapi sepak bola Indonesia saat ini juga sudah dikenakan sanksi. Bahkan tadi dikatakan bahwa kalau nggak salah Bu Rita Subowo mengatakan kemungkinan Asian Games akan batal untuk diselenggarakan. Nah ini gimana Mas Hanif melihatnya? Ya sebenarnya kalau kita melihat memang ini menjadi isu yang lama ya. Artinya kalau kita minimal dalam 5-10 tahun terakhir kita melihat bahwa ada match fixing yang luar biasa. Namun saya melihat Mas Hanif juga pernah mendengar itu? Betul, saya juga mendengar dari isu-isu dari beberapa pemain yang mengaku juga pernah melihat dan merasakan langsung. Namun sekali lagi yang menjadi persoalan bagi kita agak sulit untuk membuktikannya. Nah saya berharap kalau misalkan dari tim transisi saat ini bisa menemukan itu, sekali lagi silakan dibuktikan dan ini akan menjadi sebuah momentum kalau
memang benar-benar ada. Kita tahu bahwa saat ini Amerika juga melakukan hal yang serupa. Artinya ketika ada indikasi ke arah sana, ada tindakan tegas yang harus dilakukan. Dalam hal ini lebih pada ranah hukum. Namun sekali lagi, mereka masih bisa menjalankan kompetisi internalnya. Nah, ini harapannya juga seperti itu yang terjadi di sini. Saya melihat, karena saya juga beberapa kali juga mendengar keluhan langsung dari beberapa pemain dan juga pelaku sepak bola lainnya. Silakan kalau memang ada pengurus yang terlibat dalam indikasi ke arah sana, ditangkap, diselesaikan sesuai dengan ranah hukum. Tapi lagi-lagi rumahnya dalam hal ini adalah kompetisinya. Jangan dihentikan, karena ini sangat berhubungan langsung, tidak hanya dengan pelaku sepak bola, namun banyak sekali masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sepak bola. Ini yang semestinya saya pikir harus diperhatikan langsung oleh tim transisi dan juga pemerintah. Tapi ini Federasi Sepak Bola di sana itu ini menerima nggak kalau misalkan tim transisi masuk ke dalamnya ya mungkin itu kan penyebabnya kan kenapa kita di-ban, karena mungkin federasi kita memang tidak memberikan kesempatan gitu kepada pemerintah untuk masuk ke dalam sana untuk melakukan pendidikan. Dalam hal ini saya melihat memang harus kedua kubu harus membuka diri. Artinya dalam hal ini sudah jelas bahwa ada aturan, ada rujukan, ada petunjuk dari FIFA bagaimana harus menyelesaikan situasi yang ada saat ini dan minimal bisa menghindarkan Indonesia dari sanksi yang terjadi. Dalam hal ini FIFA menginginkan bahwa semua dikembalikan ke federasi. Nah, saya melihat ini menjadi sebuah acuan yang saklek. Artinya dalam hal ini ada baiknya kalau misalkan Menpora tim transisi bertemu langsung dengan PSSI atau mungkin yang saat ini dianggap sebagai pengelola sepak bola Indonesia oleh klub-klub, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang mungkin bisa win-win solution. Sehingga minimal kita terhindar dari ini kan menarik sebetulnya Mas Hanif tadi katakan bahwa Menpora sama tim transisi bertemu dengan PSSI. Saya ingat betul, bahkan ketua umum PSSI terpilihnya saja mau ketemu juga nggak bisa. Kan itu masalahnya sebetulnya. Memang di awal sempat diklaim ya bahwa PSSI sedikit mengacuhkan bagaimana sebelum ada SP2, SP3 dan terakhir ketika dari pihak PSSI juga sudah mulai bertemu namun agak kesulitan. Nah, saya pikir kalau melihat sudah sanksi sudah jatuh, kemudian kita melihat bagaimana kompetisi yang terhenti, bahkan kita melihat keluhan-keluhan di beberapa daerah pemain agak kesulitan untuk kembali membuat dapurnya mengepul, kemudian kita melihat pelatih juga yang sama. Saya pikir ini menjadi sebuah persoalan yang sangat pelik. Bukan hanya 11 lawan 11, tapi ribuan yang harus kita perjuangkan. Dan waktunya ego masing-masing itu turun sebetulnya saat ini. Harusnya seperti itu. Oke, nah ini Pak Cepi. Iya. Ada nggak kemungkinan Pak Cepi sebetulnya antara dari tim transisi, Kemenpora dan juga PSSI duduk bareng bersama bicara gitu dan mengatakan bahwa tim transisi menemukan, ya anggaplah, ini kita menemukan indikasi-indikasi kejahatan lah seperti itu ya. Kalau mafia kan kita bicara soal kejahatan. Nah, mari sama-sama kita bereskan ini, mari sama-sama kita jalankan kompetisi bersama-sama seperti itu. Mungkin nggak ini dilaksanakan? Jadi gini Mas, ini perlu diketahui juga di publik bahwa legal standing hari ini posisi ketua umum Lanyala ini tidak ada, ya sampai hari ini tidak terdaftar di Badan Hukum. Oke, jadi artinya Pak Cepi, saya paham ini bahwa itu sebetulnya pembekuan PSSI dilakukan sebelum Lanyala terpilih itu kan? Betul. Ya, artinya yang diakui masih Pak Johar. Iya betul. Nah, artinya kalau berarti penolakan Pak Lanyala untuk bertemu Kemenpora itu karena Lanyala dianggap bukan sebagai ketua umum PSSI. Iya betul. Oke. Ya, terus kalau gitu mau ketemu dengan kita, mau kapasitasnya sebagai apa beliau? Terdaftar di Kumham tidak, ya dibekukan pada waktu itu sebelum dia terpilih gitu kan. Yang harusnya pantas ketemu dengan kita ya Johar Arifin. Johar Arifin? Iya. Tapi kan Johar Arifin di internal PSSI sudah tidak dianggap. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi repot sebetulnya kalau kayak gitu ya? Iya. Jadi kapasitas Lanyala sebagai apa ketemu dengan kita? Oke. Kalau ini menarik, gimana Mas Hanif melihatnya? Sebenarnya itu bukan menjadi persoalan yang sangat pelik menurut saya. Kalau kita melihat bahwa memang saat ini bisa dianggap PSSI sudah tidak ada, dalam hal ini ketua atau pengurus yang lainnya dianggap sebagai pengurus yang tidak aktif gitu ya. Namun saya melihat sebenarnya ada solusi yang mungkin saja bisa menyelesaikan. Kita tahu bahwa PSSI 90% dimiliki oleh klub. Baik itu yang di ESL, divisi utama maupun yang berada di bawahnya. Artinya dalam hal ini kalau ingin menyelesaikan sebuah solusi yang paling akurat, ada baiknya kalau sekali lagi dari pihak pemerintah mengundang tim-tim ini, seperti ketika 18 tim ketemu dengan Menpora yang akhirnya meskipun gagal. Saya pikir ketika ini bisa dilakukan, minimal ada rapat dengar di sana, ada sebuah solusi yang nantinya tidak hanya menguntungkan pemerintah, namun juga bagi tim-tim yang selama ini sebagai pelaku. Apa kira-kira yang akan dibahas di sana menurut Anda? Ya, saya lebih melihat kan sudah diundang untuk menjalankan kompetisi, tapi bahkan Persib bubar tuh sekarang. Ya,
bukan hanya Persib, namun juga Persipura, bahkan tim-tim lain juga akan kemungkinan kejadian serupa juga terulang. Saya melihat bagaimana keinginan tim-tim ini sebenarnya sama kok. Mereka tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin di PSSI atau siapa yang menjabat di pemerintahan, namun mereka hanya menginginkan satu hal, kompetisi berjalan. Karena ini menjadi roh mereka dan ini menjadi pride bagi mereka. Kita tahu bahwa Persipura saat ini adalah tim yang kita melihat mereka sangat getol sekali bagaimana kompetisi bisa berjalan. Karena ini adalah hiburan satu-satunya bagi masyarakat Papua, bahkan menjadi salah satu pemantik bagaimana mereka bisa dalam tanda petik bersatu dengan tim-tim lain dari Sabang sampai Merauke. Apalagi Persipura selama ini juga prestasinya memang sangat membanggakan ya untuk daerahnya. Dan masalah Persipura ini sangat sensitif sekali menurut saya kalau kita melihat saat ini, bahwa ini adalah sebuah kebanggaan bagi tidak hanya Jayapura, namun bagi semua yang ada di Pulau Papua. Dan kita tahu bahwa mereka, kalau kita melihat prestasinya dalam 5 tahun terakhir, mereka adalah satu-satunya tim yang saat ini mencetak prestasi paling bagus di level internasional. Tahun lalu mereka berada di semifinalis AFC Cup, yang notabene adalah tim pertama di Indonesia yang bisa bersaing di level internasional. Dan itu tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan kalau memang ini kita masih di ban ya? Iya, tahun depan bisa saja mereka tampil selama bench pembekuan PSSI itu dicek. Oke, Mas Hanif, kita jeda sebentar. Pak Cepi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.